Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini kita pembahasan yang berbeda tentang pembahasan tenaga honorer akan diberhentikan di tahun 2023. Sebelum kita lanjut, silakan komen, subscribe, dan share-nya supaya tidak ketinggalan, dan aktifkan loncengnya. Video-video saya berikutnya nanti saya akan memberikan informasi-informasi tentang berita atau ide-ide ke depannya. Baiklah, kita melihat di tahun 2023 tenaga honorer akan diberhentikan secara massal. Artinya kalaulah tenaga honorer diberhentikan secara massal, maka akan timbul ribuan, bahkan ratusan ribu atau jutaan masyarakat yang menjadi pengangguran. Namun ada beberapa hal pemerintah akan memberikan solusi. Katanya pemerintah akan memberikan solusi bahwasanya akan dipegawai negerikan, atau setelah pegawai ada namanya P3K. Jadi di dalam PNS ini, honorer yang dibagikan PNS itu hanya guru ya, mungkin diberikan tenaga P3K ataupun PNS yang akan diperhatikan oleh pemerintah. Ya, bahkan kalau guru itu mereka, saya pernah melihat sebuah video di YouTube, bahkan kalau guru itu tidak melalui tes. Tapi kalau tenaga yang lain, ini juga menjadi permasalahan kalau pandangan saya. Tenaga honorer ini bukan hanya guru, tapi juga perkantoran-perkantoran lainnya seperti kesehatan, seperti perkantoran tenaga kepala dinas-dinas lainnya juga paling banyak. Jadi itu yang harus pemerintah lakukan, direvisi kembali bagaimana untuk bisa menyelamatkan tenaga honorer ini. Sudahlah gajinya kecil dan mungkin kerjanya juga, terkadang-kadang tenaga honorer ini kerjanya juga banyak, tapi mereka tidak mempedulikan hal itu. Tapi kalau bisa, setidaknya tenaga honorer ini janganlah dihapuskan, karena nanti akan berdampak banyak sekali pengangguran. Ataupun kalau melalui tes itu seperti apa? Kalau melalui tes itu banyak sekali, kalau seandainya tidak lulus itu nanti akan gugur. Di satu sisi kalau gugur ikut tes itu, tentunya tenaga honorer itu akan menjadi pengangguran, sementara dia sudah mengabdi mungkin 5 tahun, puluhan tahun, bahkan sampai belasan tahun mereka sudah mengabdi di negara ini. Namun hanya hasil seketika saja, dengan mudah kita memutuskan atau memberhentikan mereka yang sudah bekerja dan sudah mengabdi belasan tahun. Hari ini pemerintah juga harus melihat bagaimana pentingnya sebuah pekerjaan di negara ini. Tenaga honorer bekerja dari pagi sampai sore, mereka bekerja hanya untuk negeri ini. Guru bekerja hanya untuk mencerdaskan generasi ini, generasi bangsa kita. Tenaga honorer bagian kesehatan, mereka selalu merawat dan melihat tentang bagaimana penyakit yang ada di masyarakat. Mereka selalu siap, bahkan malam pun mereka ikut bekerja. Jadi lain pula lagi di dinas-dinas yang lain-lainnya. Jadi perlu ada pemikiran
kedepannya jangan terlalu gegabah untuk memberhentikan tenaga honorer ini. Janganlah terlalu gegabah pemerintah pada saat ini, dipikir apa dampak dan efeknya. Sebenarnya tenaga honorer ini juga bolehlah diberikan gaji yang lebih layak. Kenapa begitu? Kita melihat hari ini sudah sangat banyak pembangunan di Indonesia ini yang telah dibangun oleh pemerintah. Perkantoran, jalan-jalan, semuanya sudah banyak aset-aset yang masuk, bahkan ratusan triliun yang sudah masuk. Kita lihat ada jalan tol, ada jalan ini, ada bangunan ini ya, untuk pembangunan negeri ini. Artinya apa? Sudahlah, kita selesaikan tentang hal itu, tidak akan jadi masalah. Tapi setidaknya gaji kecil ini, tenaga honorer ini janganlah sampai dihapuskan. Karena apa? Tenaga honorer ini adalah rata-rata mayoritas adalah orang Indonesia asli orang Indonesia, lahir di tanah Indonesia. Salah satunya apa? Itu pengembangan bagi kita. Jadi janganlah diberikan iming-iming itu tentang bawahnya ada PNS, ada apa. Kalau memang ada PNS atau P3, kan luluskan semua. Tidak usah pakai ikut tes. Luluskan semua ini yang sudah terdaftar, yang sudah menjadi tenaga honorer. Luluskan semua, dibuatkan gajinya, dibuatkan anggarannya. Karena kita mempunyai anggaran, Indonesia ini mempunyai anggaran. Jangan dibuat, kalau menurut saya jangan dibuat seperti ini, seakan-akan ada ikut tes. Karena apa? Nasib kita itu semuanya berbeda. Ada terkadang ini orang yang belasan tahun menjadi tenaga honorer, sekali dia tidak lulus, betapa kecewanya dia. Karena dia belum tentu entah ada atau tidak aset-aset lain selain tenaga honor yang mereka punya. Mungkin mereka punya anaknya sekolah, atau 1 orang, 2 orang, 3 orang anaknya sekolah, dan mereka hanya berharap kepada gaji honorer itu. Setelah itu sudah dihapuskan tenaga honorer, mereka berhenti bekerja. Kemana mereka mau mencari bekerja yang positif itu lagi? Jadi kalau pandangan saya sangat tidak sepakat kalaupun tenaga honorer ini diberhentikan dan digantikan oleh P3K atau PNS. Oke, saya sangat setuju bahwasanya PNS ini atau tenaga P3K ini diadak atau dilaksanakan di Indonesia ini, tapi setidaknya jangan pakai tes. Nah, kalau menurut saya, jadi dilaksanakan langsung, bahwasanya pengangkatan langsung tenaga-tenaga yang sudah lama bekerja, tenaga honorer. Jadi setelah itu pokoknya yang semua tenaga honorer dijadikan PNS. Artinya apa? Setidaknya negara ini berpihak juga kepada, selain berpihak kepada yang lain, juga honorer ini berpihak kepada negara. Jadi negara ini kita stabilkan untuk bagaimana seperti upahnya, ada UMR, ada UMP, ada UMK. Jadi menurut itu saja. Bahkan kalau pandangan saya, kalau tenaga honorer ini dihapuskan, itu akan menjadi sebuah masalah yang sangat besar bagi saya. Sangat besar. Karena apa? Oke, hari ini kita melihat tentang tenaga honorer itu gajinya kecil, gajinya apa. Tapi apa? Mereka tidak pernah berhenti. Banyak yang maksudnya kalaupun tenaga honorer biayanya apa, gajinya kecil, mereka tidak berlomba-lomba untuk berhenti. Mereka selalu bertahan di situ. Artinya apa? Artinya Indonesia ini juga susah untuk mencari peluang pekerjaan. Jadi mereka sudah dapat kerja, mereka selalu bertahan di situ. Jadi kalau menurut saya, tidak usah baik pemerintah atau Kementerian Menpan RB harus bisa
mentelaah, mengkaji ulang tentang pemberhentian honorer ini. Karena ingat, tenaga honorer ini bukan hanya guru. Jangan, saya tidak sepakat kalau hanya guru yang diangkat menjadi PNS atau tenaga P3K. Karena apa? Tenaga honorer ini bukan hanya guru, banyak dinas-dinas yang lain. Ada dinas kesehatan, ada dinas PUPR, ada dinas Menpora, ada dinas Dukcapil, ada dinas perikanan, perkebunan, kan banyak. Jadi jangan hanya terfokus kepada guru saja. Semuanya ini saling berkesinambungan. Itulah maknanya, artinya jangan mengambil sebuah keputusan itu dengan dengan sebelah kekuatan, tapi setidaknya dipantau dulu kebijakan yang akan dibuat ini semenjak dari pusat sampai ke bawah itu harus sesuai atau tidak, setara atau tidak. Karena apa? Akan menjadi dampak buruk untuk negeri ini kalaulah tenaga honor itu diberhentikan. Jadi jangan membuat alasan atau membuat komentar-komentar lain bahwasanya saya tidak sepakat tenaga honorer itu diberhentikan. Layaknya tenaga honorer itu ditambah gajinya, ditinggikan gajinya, dibagi uang insentifnya, dibagi lagi uang-uang yang lainnya supaya mereka tenaga honorer ini bekerja dengan semaksimal mungkin. Saya juga berharap jangan hanya PNS saja yang dimuliakan oleh di negeri ini, tapi tenaga honorer juga ikut andil bekerja di dalam itu. Tenaga honorer juga ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan negara ini. Jadi saya meminta kepada pemimpin atau kementerian-kementerian yang tersangkut tentang tenaga honorer ini, tolong jangan sampai ini akan jadi dampak masalah bagi negeri ini. Setidaknya sudahlah, negara harus berpikir juga, pemerintah harus berpikir juga. Sudahlah, hari ini beberapa tahun ini kita tersandung dengan kasus tentang negara ini adalah tentang penyakit yang wabah yang sedang melanda di negeri kita. Bagaimana susahnya mencari nafkah untuk masyarakat. Setelah itu ditambah lagi dengan adanya pasokan minyak goreng yang sangat susah, harganya yang sangat tinggi. Ditambah lagi pendapatan masyarakat sangat rendah. Contohnya harga sawit selalu menurun, contohnya harga karet selalu menurun. Jadi masyarakat itu akan jadi dampak kesusahan bagi negeri ini. Negeri ini jangan kita takut mundur. Biarkan habis duit negara itu, tapi habis duit negara itu hanya untuk kemakmuran masyarakat. Artinya apa? Negara ini paling banyak biaya dan dananya banyak. Meskipun hutang negara ini, tapi setidaknya mensejahterakan rakyat pada hari ini. Desa hari ini sudah diberikan beberapa banyak biaya dana desa yang tersebar di ribuan desa yang ada di Indonesia ini. Bisa. Mengapa tenaga honorer tidak bisa? Itulah yang harus menjadi sebuah pemikiran bagi kami. Kami ingin menyampaikan ini supaya pemerintah lebih tahu, masyarakat juga tahu bahwa akan ada dampak besar kalau tenaga honorer ini dihapuskan. Karena kami sudah melihat bagaimana ini berita-berita yang tersebar di media sosial, berita-berita yang tersebar di televisi dan di siaran-siaran yang telah disebar. Kami melihat dan menengok bahwasanya itu ada kesenjangan bagi masyarakat, ada kesenjangan bagi kami tentang bagaimana kelayakan tenaga honorer ini. Jadi tolong berikan solusi, jangan biarkan kami menjadi kelaparan di negeri kami sendiri. Jangan kami
menjadi pengangguran di negeri kami sendiri, jangan menjadi pengemis di negeri kami sendiri, sementara negeri kami ini, yang negeri kita ini Indonesia semuanya sangat kaya, baik pun alamnya, baik pun manusianya, kita semuanya sudah lengkap. Tolong ini menjadi sebuah pemikiran bagi pemerintah. Kami merasa kalaulah honor ini diberhentikan, kami merasa dizolimi. Setidaknya hari ini negara seakan-akan merasa tidak berpihak kepada rakyatnya. Mungkin itu komentar dari saya tentang tenaga honorer. Mudah-mudahan tenaga honorer akan menjadi sebuah dapat yang lebih daripada itu, dan negara sudahilah tentang yang lain, tapi juga terfokus juga kepada pekerjaan masyarakat Indonesia sendiri. Orang luar kaya di daerah kami, tapi kami masyarakat Indonesia merasa seperti dijajah oleh di bangsa kami sendiri. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kedepannya kita sambung lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.